gitu. Berarti di perumahan ini ya itu jenis tanahnya clay atau lempung. Berarti kalau mau keluar tuh dari Alkis pakai tools dari Google Earth ke Alkis, habis ke Alkis ke Global Mapper baru ke HWSD. Kamu kayak gitu juga nggak? Apa? Yang kita Intinya dia harus geografik, nggak bisa pakai projected ya. Kalau pakai projected nggak mau muncul nanti di HWSD. Tempatnya di mana? Ke si apa sih itu HWSD kalau double kotak itunya aja terus intinya mah diklik. Oke, sekarang saya akan share dulu Excel ya. Saya baru edit tadi. Kita akan ikut ke KMS. Bentar ya. Sudah selesai. Oh sudah, silakan di-download yang ini, yang input hidrologi Sitapura Ref 01 ya. Yang Ref 01 ya. Pokoknya yang Excel di atas yang PSA 07 sama input hidrologi itu nggak usah di-download. Udah saya update ini yang Ref 01. Nah kalau sudah, ini adalah Excel kakak tingkat kalian angkatan 22 punya bimbingan saya ada oke itu untuk PBA Sitapura. Ya. Nah pertama kita bisa lihat di sini, ini ada peta tutupan lahan yang sudah diolah oleh Nadra ya dan kawan-kawan. Jadi di Sitapura ini ada 8 jenis tutupan lahan. Mulai dari brukar ya, pendapat primer, sekunder, permukiman sampai tanah terbuka. Kurang lebih luasan das dari Sitapura ini 36.000 hektar ya. Kalian bisa lihat di sini di luas lahan totalnya. Lalu ada nilai CN. Nah nilai CN ini sudah diidentifikasi yang jenis tanah di Sitapura ini dia clay atau lempung ya, menggunakan HWSD. Jadi HSG-nya kita bisa lihat tabel di samping di sini. Ya. Nah untuk jenis tanah clay ya atau lempung itu masuk ke HSG, di mana kelas hidrologi tanah D ini potensi penyerapan airnya sangat kurang. Kenapa potensi penyerapan airnya sangat kurang? Karena jenis tanah lempung itu ikatan antar partikelnya dia kuat. Ikatan antar partikelnya kuat yang menyulitkan air dari air hujan atau air di permukaan sulit untuk menembus tanah. Maka dari itu potensi penyerapan airnya sangat kurang yang mengakibatkan runoff atau air limpasan ke sungai akan semakin besar. Nah ini nilai CN-nya kita lihat di sini untuk belukar misalnya nanti kita lihat di sini. Untuk belukar ya. Untuk sumat belukar nilai HSG-nya D itu adalah berapa ya? CN-nya 79 ya. Sumat belukar dengan tanah clay berarti nilai code number-nya itu adalah 79. Nah, input ke sini 79. Ya, itu cara untuk mengisi CN. Lalu ada impervious. Impervious ini adalah persen kedap air. Nah, persen kedap air bisa dilihat juga di tabel di sini. Dari masing-masing jenis tutupan air. Selanjutnya ada nilai CN dikalikan dengan luasan dari masing-masing jenis tutupan lahan ini. Lalu juga nilai impervious dikalikan dengan masing-masing luasan
jenis tutupan lahan. Nah, lalu ada CNC dan IRPC. Nah, CNC dan IRPC ini adalah nilai komposit, gitu ya. Nah, di sini nilai CN kompositnya, nilai CN gabungan dari 8 jenis tutupan lahan itu 84,9. Lalu nilai persen kedap air dari 8 jenis tutupan lahan adalah 2,7. Nah, ini nilai jadi nanti kita akan PKFS. Nah, selanjutnya yang belum kalian dapatkan juga di ARKIS itu adalah ini analisis hujan wilayah menggunakan polygon research. Gitu ya. Karena di sini ada 4 pos curah hujan, nah kita perlu analisis hujan wilayah untuk mengetahui bobot hujan dari masing-masing pos curah hujan. Gitu ya. Jadi kita gunakan saja hasil dari analisis ini. Ya. Di mana dari pos curah hujan ini yang sangat berpengaruh besar itu adalah pos curah hujan C. Curah hujan C dengan bobot pengaruhnya 60%, ya. Nanti kalian di ini aja lah di PBA, di aku kayaknya nggak terlalu. Oke, itu untuk penjelasan. Jadi sekarang kita akan mensimulasikan debit banjir menggunakan KMS, ya. Nah, ini untuk HWSD ya, contohnya tutupan lahan. Ini untuk parameter curve number ya. Selanjutnya ini perhitungan program satuan sintetis. Ini ada di SNI ya, SNI yang sudah saya share. Yang detailnya untuk kepadan karakteristik gas ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai untuk model debit banjir biasa. Di sini kalian bisa cek juga apa namanya di YouTube ya untuk delineasi gas. Silakan dibuka HKMS. Kemarin kalian sampai sini ya, sudah membuat ininya dasnya ya? Ya. Kalau sudah, kalian boleh diklik kanan ini untuk basis modelnya. Lalu kalian buat duplikat print copy. Nah, print copy kalian bisa bedakan karena kita akan membuat 2. Jadi kalian bisa copy 2 kali. Yang pertama Sitagura Schneider, gitu ya. Lalu klik copy. Sekarang kita copy lagi, buat duplikat lagi namanya Sitagura SCS. Jadi kita akan mensimulasikan debit banjir menggunakan 2 metode hidrograf satuan sintetis, ada Schneider dan ada SCS. Ya. Sitagura SCS. Oke, sebentar. Kemarin kalian subbasinya ada berapa? Di sini saya cuma ada 3. Iya, sebenarnya 3 sama. Ada juga sama semuanya. Nggak tahu. Biar seragam tuh. Oh, ada 9. Yang 9 coba dihapus dulu. Oke, kita ganti dulu ya. Nah, 4 aja. biar nggak terlalu banyak inputnya biar cepat. Kita mana ya di grup? Nah, untuk ini kita coba hapus dulu ya. Hapus dulu untuk keseluruhan subbasisnya, kita delete dulu. Sudah dihapus subbasis dan SIM-nya semua. Kalau sudah, kita ke GIS lagi ke identify stream. Kita ganti kemarin tuh harusnya 10 ya identify stream-nya ya. Kita ganti jadi 50 biar lebih sedikit. Terus kita delineasi lagi. Udah jadi 3.
Oh boleh. Ini kan udah identifikasi. Kalau sudah kita ke delineate elemennya. Seperti biasa kita bebas beri nama apa. Di sini ya. Yes. Yes. Pasif prefix, subpasif, rich prefixnya rich, junctionnya yes, junction prefix junction, function Yes, another yes. junctionnya yes atau prefixnya. Yang prefixnya junction aja sama. Nggak ada. Sudah jadi 3 subpasif. Kalau sudah, ini kita copy dulu ya. Tampilannya, pasif modelnya kita klik kanan, klik copy. Saya belum buat yang Schneider ya. Jadi ada 2 basis model, ada Sitakurang SCS dan Sitakurang Schneider. Harusnya sih sama ya basis modelnya karena ini duplikat pun. Yang Sitakurang Schneider dan Sitakurang SCS. Ini kelas tadi banyak yang tinggal, jadi kalian harus benar-benar fokus. Kosongnya ada deskripsi. Oke, ada 3 ya, dicek dulu benar 3. Kalau lebih dari 3 kan? Di identify string tadi. Dinaikkan dulu coba di identify string tadi. Jadi semakin kecil identify string, maka subbasis yang terbaca itu akan semakin banyak. Semakin besar identify string, maka akan semakin sedikit jumlah subbasisnya. Ya. Sederhananya seperti itu. Kalau kita pakai nama subbasisnya beda gimana? Gak apa-apa, tidak masalah. Yang device itu sendiri ya Pak? Identify stringnya 50. Ya. Nah di sini kan dia udah apa ya setting sendiri ya. Ini ada konsep kan isinya hanya subbasis saja. Jadi di sini sudah dibedakan dengan angka. Ada subbasis 1, subbasis 2, subbasis 3. Sama nggak penamaannya dengan yang lain atau beda? Beda Pak. Saya di yang Bapak subbasis 1, saya subbasis 3. Oh nggak apa-apa. Penamaan aja. Ya nggak apa-apa. Cuma nanti di Excelnya perhatikan baik-baik jangan sampai terluka. Di Excelnya nanti coba dicek di cross check lagi ya. Sudah seperti ini semua. Kalau sudah, sekarang buka Excelnya ya. Kita akan isi parameter. Kalian buka yang Schneider Sitakurang. Sudah? Nah, jadi parameter pembentuk higrogram banjir di metode Schneider itu ada berapa nih? Ada luas ya, lalu ada CN, ada D1, ada CT, ada panjang sungai, ada sentroidal sungai, ya, ada lag time, ada breathing coefficient, maksimum retention, initial obstruction, seperti itu ya. Nah, pertama kita akan input dulu luas ya. Untuk menampilkan luasan dari masing-masing subdas itu kalian klik ke GIS, ke parameter, sorry. Sudah ke parameter, lalu klik subbasin area. Ke parameter subbasin area.
Sebelah sini. Nah, di sini sudah muncul nih. Nah, sekarang kalian sesuaikan dengan penamaan catchment kalian. Ya. Kalau di sini kan saya subbasi 3, area ini 115,25 ya. Lalu subbasi 2 76,38 dan subbasi 1 180. Kalian sesuaikan dengan penamaan kalian. Tapi untuk nggak masalah Pak. Enggak masalah. Yang penting sama ya di sini. Kalau kalian pakai SD kan misalnya SD 1, SD 3 ya. Jadi Excel-nya diganti SD 1, SD 2 ya. Proses biasanya gini ya, subbasinya diklik, gitu ya, di blok, klik kanan, copy ke Excel, gitu ya, di paste. Jadi nggak usah diketik. Saya close dulu, laptop saya takut keberatan, ada Google Earth sama silakan disesuaikan ya dengan luasan masing-masing. Sudah, luasnya sudah disesuaikan. Apa? Ganggu nggak apa-apa, tapi di sini harus pokoknya harus sama. Ya angkanya harus sama sesuai dengan luasan catchment-nya ya. Gak masalah, gak perlu juga. Yang penting ini sama, kalian parameter yang isinya sesuai dengan nama subcatchment-nya atau subbasi. Sudah, luasnya sudah diinput. Sekarang kita akan input nilai CN. Nilai CN ini singkatan dari number ya. Nah, untuk nilai CN-nya kalian bisa input dari yang Excel ini kan. Nah, inputnya yang ini, yang nilai CN komposit, nilai CN ya. Jadi nilai CN kompositnya 84,9 gitu ya. Kalian input ke sini. Itu dari link juga sih sama saya 84,9. Ini nanti Excel ini kepakai untuk PBA, rancangan bangunan. CN ini sudah dicek ya. C1, nah C1 sekarang kalian lihat di sini. Ya, ini adalah rumus untuk Snyder. Jadi rumus ini diperoleh dari SNI 2415/2026. Ada di sini rumusnya ya. Nah ini rumusnya ada di sini dari SNI. Balem. Untuk C1 sekarang kalian lihat di sini. Koefisiennya adalah 0,75 untuk satuan SI dan 1 untuk satuan English. Karena kita menggunakan satuan SI, jadi di sini C1-nya 0,75. Untuk CT itu adalah koefisien fungsi ya dari bentuk subcatchment dan juga kemiringan dari subcatchment. Untuk koefisien CT ini berkisar dari 1,8 sampai 2,2 ya. Untuk slope dari das yang curam, nilai CT-nya dia akan semakin kecil ya. Nah, di sini kita ambil nilai tengahnya jadi 2 ya. Jadi kita isi di CT ini 2. Sudah sampai CT. Kalau ada yang belum, bilang aja, takutnya nanti ketinggalan ya. Cuman ya,
Sekarang kita akan input panjang sungai. Dari mana panjang sungai kita peroleh? Yang pertama kalian bisa ke lapangan pakai roll meter itu kalian ukur ya dari hulu sampai ke hilir panjang sungainya berapa ya. Atau mau pakai meteran boleh dilihat silakan. Boleh dilihat kalau lihat. Tapi kalau saya kan agak silakan. Tapi kalau saya agak males, jadi kalau saya pakai KMS saja untuk panjang sungainya ya. Nah, di HKMS itu kita bisa melihat panjang sungainya. Caranya kalian klik parameter, lalu klik karakteristik. Setelah itu klik subbasin. Ada ya, dua. Nah, kalau kita lihat di zoom dasnya, kalau kita sudah kalkulasi karakteristiknya, di sini akan muncul garis-garis sungainya. Nah, di sini muncul nanti sungainya di tiap subbasinya kelihatan dari warna biru. Dan dia mengkalkulasi panjang sungai dari data topografi. Sekarang kita lihat di sini. Untuk panjang sungai, kita pilih yang ini, longest flowed length. Jadi panjang sungai yang terpanjang di masing-masing subbasin. Nah, kita copy aja. Di kanan, copy, kita input ke sini ke panjang sungai yang kilometer. Kalian sesuaikan dengan nama subcatchment-nya ya, ada yang bedakan dengan saya nama. Sudah diinput panjang sungainya. Kalau mau pakai roll meter, silakan ke lapangan dulu ya. Lumayan nih, satu subbasinya 40 km sungainya dulu ya. Kalau saya ya, subbasi 2-nya 20 km, subbasi 1-nya 40 km. Oke, jadi ini ya, panjang sungai itu dia dari hulu sampai ke hilir, ke outlet dari dasnya. Lalu ada yang namanya centroidal flow length. Jadi dia dari outlet sampai ke titik berat dari das, juga panjang sungainya. Atau bisa diperkirakan setengahnya lagi dari panjang total flow longest flow length. Nah, tapi di FKMS itu ada yang namanya ini centroidal flow length. Nah, ini adalah ini ya, nilai LC-nya gitu. Jadi kita input ke sini. Sudah kita input ya. Kalau sudah, otomatis time lag-nya dia sudah terhitung, ya. Atau lag time-nya dia sudah terhitung. Komponen. Jadi lag time atau time lag itu adalah waktu dari pusat hujan. Kalau di ABM itu di tengah-tengah di jam 3 atau di bagian tengah dari hujan puncaknya sampai ke debit puncaknya hujan. Terus bikin koefisiennya di sini kalian gunakan 0,75. Jadi 0,75 itu dari panduan. Rata-rata nilainya 0,75. Koefisien puncaknya. Lalu untuk potensial maksimum retention ini sudah dihitung ya menggunakan rumus ini. Ini nih parameter. Initial abstraction juga 0,2 dikalikan dengan potensial maksimum retention. Jadi ada. Nah ini. Nah, untuk impervious ini impervious diambil dari impervious komposit dari tabel tutupan lahan ini. Ya. Jadi untuk ukuran ini impervious kompositnya 2,7. Nah, kita itu terus ini 2,7 ya. Untuk Snyder ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi Snyder ini dari nama penemunya, namanya itu Snyder Alexeyev. Kalau kita cek di SNI Snyder Alexeyev.
Nama lengkap itu Sneijder Alexey ya. Kalau saya dulu ingatnya pemain timnas Belanda ya, Sneijder. Pemain terbilang. Nah ini Sneijder Alexey ya. Sebenarnya ini ada ya penjelasannya. Kalau kalian ketinggalan bisa buka PPT saya yang ini. Di sini ada step by stepnya juga. Ini hydrocarbon, ventilasi. Ini ada yang di sini yang boleh. Oke. Terus kita isi yang SCS ya. Nah yang SCS ini berbeda dengan Sneijder. Kalau di Sneijder itu dia ada centroidal flow pattern, sedangkan di SCS itu dia tidak perlu nilai centroidal flow pattern, tetapi perlu nilai slope atau kemiringan dari basis, gitu ya. Cara untuk menampilkan slope itu kalian di HKMS buka lagi ke karakteristik. Nah kalau kita scroll ke kanan itu ada basis slope. Nah ini kita ambil angkanya dari basis slope ini. Dikalikan dengan 100 ya. Udah sih, karena ini harusnya udah ngeling ya ke yang Sneijder, panjang sungai, luas dan lain-lain. Tinggal kita ganti slope-nya aja. Setengah kilo. Oke, sekarang kita akan setting parameter dulu. Kita lihat di sini. Yang pertama parameter setting. Ini tadi kita sudah buat ya, untuk yang Sneijder dan SCS. Kita akan edit dulu yang Sneijder. Nah, ya. Yang Sneijder yang ini ya, basisnya. Basis modelnya diklik yang Sneijder ya. Karena kita ada dua basisnya, ada SCS dan Sneijder. Langsung kalian klik yang Sneijder dulu di sini. Kita kan cuma pakai dua ya, Sneijder dan SCS. Nanti yang satu basisnya tidak usah dihilangin, nggak apa-apa, biarkan saja. Nah di parameter setting ini kita akan menggunakan 3 parameter ya, yaitu ada loss ya, ada transform dan juga ada routing. Jadi kita pertama kita lihat dulu untuk loss ya. Untuk lossnya itu adalah defaultnya kita menggunakan initial and constant. Jadi loss itu adalah parameter kehilangan air akibat evaporasi, penguapan, dan juga akibat infiltrasi masuk ke dalam tanah ya. Untuk loss kita akan menggunakan SCS code number atau kalian boleh juga menggunakan green AMPT ya, sama dengan di SWM. Jadi kita akan menggunakan SCS code number dulu. Kalian klik ke change di sini. Lalu muncul ini dia apakah akan diterapkan kepada seluruh subbasin? Oke, kita klik yes ya. Dan metodenya kita ganti ke SCS code number ya. Jangan yang grid ya. Grid SCS code number kita pilih yang SCS code number biasa. Lalu kita klik check sudah. Lalu setelah close itu ada kita setting transform. Jadi kita ke parameter lagi, lalu ke transform. Ya. Nah di transform ini defaultnya itu adalah Clark ya, Clark unit hydrograph. Karena di sini kita memilih dulu yang Sneijder, jadi kita ganti ke Sneijder unit hydrograph. Change method, yes. Kita pilih Sneijder unit hydrograph. Yang standar ya di sini.
Karena di sini ada yang FT Word dan juga Glosar, jadi kita pilih yang standar. Lalu kita klik change. Terakhir untuk routing, karena di sini ada reach itu garis yang berwarna biru ini, sungai ini. Jadi kita perlu mengisi parameter routing. Untuk routingnya ke parameter, lalu ke routing. Di sini harusnya sudah terisi ya dengan link gitu ya. Jadi kalau kalian tertarik di sini bisa belajar routing Muslimu gitu ya, Muslimu normalnya dan lain-lain gitu ya. Tapi di sini kita pilih yang link dulu. Oke. Nah sudah terisi. Oke. Nah jangan lupa untuk save project karena EKMS ini kadang tiba-tiba suka force gitu ya, jadi kita terisi. Lalu kita ke parameter yang kedua, kita akan setting untuk kehilangan airnya ya. Untuk hostnya, kita klik ke parameter, lalu loss, dan pilih yang FCS program. Sudah muncul? Kalau sudah di sini ada, kita perlu mengisi initial abstraction dari masing-masing subbasis, lalu nilai code number dan juga nilai interface. Nah, ini tinggal kita copy saja dari Excel ini. Untuk yang Snyder, apa tadi? Initial abstraction ya. Kita copy yang ini, millimeter. Lalu yang code number kita copy juga CN ya. Lalu interface kita copy. Sudah terisi semua initial abstraction, code number dan interface. Nah seperti biasa di sini jika tulisan atau angkanya masih berwarna biru artinya itu belum kita klik apply. Jadi jangan lupa di klik apply dulu. Lalu dia akan berubah menjadi warna hitam. Kita klik close ya. Sudah ya untuk parameter setting close-nya. Lalu kita scroll lagi. Di sini kita akan isi transform ya. Parameter transform. Jadi kita ke parameter, lalu kita ke transform. Nah di sini transformnya kan Snyder unit hydrograph ya. Sudah? Diklik Snyder unit hydrographnya. Nah di sini kita perlu mengisi lag time dan juga leaking koefisiennya atau koefisien puncaknya ya. Tinggal kita copy dari Excel ya. Nah ini Snyder. Di sini lag time-nya kita lihat di EKMS-nya dulu. Dia mintanya jamnya hours HR. Jadi kita tinggal copy-kan dari Excel sudah sama. Leaking koefisiennya kita copy juga 0,75. Sudah tinggal di apply cost ya. Kita lihat lagi ke PowerPoint. Setelah transform kita akan setting parameter setting ya. Nah jadi kita ke parameter, lalu ke routing, lalu kalian klik yang ini, lag. Nah untuk lag time pada lead itu kita harus hitung lagi secara manual, gitu ya. Pertama kita harus
harus mencari dulu yang namanya panjang dari reach-nya. Untuk mencari panjang dari reach itu kita ke parameter, lalu ke karakteristik ya. Nah di sini kita pilih yang reach. Karena di sini reach-nya ada satu, ya, ada satu saja yang warna biru ini. Muncul nggak KPI nya? Muncul. Nah panjang reach-nya berapa ini yang warna biru ini? 8,59. Ya, jadi kita masukkan ke Excel dulu ya, perhitungan. Sebenarnya di sini saya sudah hitung, ada yang kalian kalau scroll ke sini. Ya. Nah ini panjangnya 28,59 dari EKMS. Kalian boleh tandakan di Excel kalian untuk nanti buat Excel kedepannya untuk PBA dan lain-lain. Ya. Nah untuk lag time-nya adalah ini ya. Reach-nya beda. Oh namanya. Oh ya udah samain aja 29, sekian ganti berarti disesuaikan. Disesuaikan dulu coba. Ini ya yang lain ini yang kilometer. Kalau saya 28,59 bisa beda-beda soalnya. Nah, rumusnya itu adalah panjang reach dibagi dengan kecepatan rata-rata aliran di sungai. Nah, jadi kita bisa asumsikan kecepatan rata-rata aliran atau banjir di sungai itu 3,5 sampai 5 meter per second. Nah, jadi kita gunakan saja yang terendah lah ya, 3,5 meter per detik. Jadi di sini 28 ya, 28 dibagi 3,5 dibagi 1000 dibagi lagi 60. Karena ini konversi ya dari meter per detik ke menit gitu ya. Sudah dapat untuk lag time-nya? Berapa menit ya satuannya? Ada yang tahu nggak kenapa dibagi 1000 di sini? Karena kan tadi 3,5 meter per second ya. Oh di rumah milih. Ya, dibagi 1000 untuk ngilangin dim-nya. Terus S-nya dari detik ke menit. Ini dibagi lagi. Kalau sudah kita input lag time-nya ke rutin sini. Nah, di sini kalian input lag time-nya, copy aja gitu kan. Kita copy. Kalau sudah klik apply, close ya. Kalau sudah klik save dulu, jangan lupa klik save ya. Yang mananya? Oh itu, bentar ya. Loading link. Untuk initial type-nya ini kita bisa pilih antara discharge sama dengan inflow atau specified discharge. Karena kita tidak mempunyai data debitnya, jadi kita pilih yang discharge sama dengan inflow ya. Kalau sudah, sekarang untuk parameter Schneider sudah selesai. Sekarang pindah ke yang basin model yang SDS. Kalian klik. Nah, kalau sudah kita sesuaikan lagi ke parameternya. Loss-nya ini kita ganti ke apa tadi? Ke SDS scope number ya. Sudah, loss-nya ke SDS scope number yang SDS. Transformnya di sini gantinya jangan Schneider tapi pilih yang SDS unit kilogram. Kita ganti ke yang SDS unit kilogram. Untuk base flow, base flow ini saya lupa ya. Base flow-nya di sini kan ada resesi ya. Base flow itu aliran dasar sungai. Gitu ya, aliran dasar akibat dari runoff. Ya, aliran runoff sama groundwater atau air tanah yang masuk ke sungai. Jadi di sini kita akan asumsikan tidak ada base flow
Di sini change method dan pastikan di sini non, lalu klik change. Otomatis di base flow-nya dia sudah abu-abu semuanya ya. Jadi kita akan abaikan parameter base flow untuk di debit budget. Yang slider saya lupa juga nih, tadi belum di nonaktifkan ya untuk base flow-nya, masih recession. Kita ganti dulu jadi non. Sudah ya, ini close, sudah SCS root number, lalu transformnya juga sudah SCS unit hydrogram, routingnya lake ya. Nah sekarang kita isi lagi nih dari lossnya, sama ya. Initial abstraction root number ini pakai Excel yang ini, yang SCS. Apply close ya, ini lossnya udah saya isi, initial abstraction, root number dan method views. Lalu kita klik close. Sekarang kita input transform ya untuk SCS unit hydrogram. Nah di transformnya dia hati-hati nih. Kalau di Snyder itu dia mintanya jam, kalau di SCS itu dia mintanya apa? Lag time-nya. Backline-nya menit. Menit ya. Nah kita cek dulu di Excel-nya. Saya sudah konversi juga dari jam ke menit ya. Jadi kalian konversi kopinya dari jam menit. Kita klik apply. Sudah apply, untuk routingnya sama dengan Snyder ya, jadi tinggal di copy saja. Routing rate-nya kita samakan dengan sama. Sudah selesai. Itu parameter basis atau karakteristik dari subbasis. Jadi kalau lihat nanti di PBA ada 50 subbasis, artinya kalian input 50 subbasis ya, satu. Nah, kenapa tadi saya minta 3 biar kalian tidak terlalu banyak input. Ya. Bisa kita lihat ya, aliran-aliran. Oke, kalau sekarang kita akan buat apa nih istilahnya? Control specification ya. Jadi untuk waktu simulasinya. Oke, sini kita akan buat parameter lalu komponen ya, sorry, komponen lalu ada yang gambar gemuk ini. Kita buat baru. Namanya biarkan saja. Kontrol 1 ya. Nah di sini muncul ya, ada control specification, ini kita klik. Masih kosong ya. Start date, start time, end date dan end time. Ini kita bisa isi sesuai ini. Bisa mana? Bedanya kan kita tahun 2026 sekarang ya. Jadi 01 Januari 2026 gitu ya. Formatnya ini dilihat. DD itu tanggal,
lalu M itu bulan, dan J itu tahun. Jadi 01 Jan 2002 ya. Format waktunya dia jam titik dua ya. 00:00 gitu ya. Nah, untuk di control specification ini and-nya itu tergantung dari waktu simulasi kita mau berapa hari ya untuk analisis debit banjirnya. Misalnya kita running dulu berapa hari sih? 2 hari ya. Jadi sampai tanggal 3 Januari. 3 Januari 2026. And time-nya sama aja lah ya, jam. Waktu intervalnya ini tergantung kita sebenarnya. Output debitnya nanti mau dihitung per berapa menit, mau per 10 menit, mau per 15 gitu ya, mau per 1 jam. Nah kita buat per 1 jam dulu. Karena nanti di Hackras kita akan input debit jam-jamannya gitu ya. Jadi kita pilih time intervalnya 1 hour sehingga atau 1 jam. Sudah? Kalau sudah kita klik save di sini. Sekarang kita lihat lagi ke PPT biar sesuai. Jadi kalian bisa nanti buka PowerPoint lagi kalau ada yang ketinggalan. Selanjutnya kita mengisi data hujan ya. Ini ada yang ketiga, ini nama ada di mana ya? Oh ada. Nah sekarang kita akan buat dulu yang namanya time series data manager. Jadi ke komponen pilih time series data manager. Sudah ini? Kalau sudah, tipe datanya itu banyak ya. Ada data hujan, data debit, ada stage itu data elevasi muka air, gitu ya. Data temperatur, radiasi, kecepatan angin, gitu ya. Tekanan udara, kelembapan, tinggi, altitud, crop koefisien tanaman, salju dan lain-lain, sedimen, gitu ya. Pokoknya banyak di sini. Dan di sini kita pilih yang precipitation gauge. Lalu kita buat balik di sini. Kalau sudah, kalian buat ada berapa ya? 2 tahun, 5 tahun, 10, 25, 50, 6 ya. Berarti ada 6 time series untuk masing-masing periode bulan. Hujan, PR, 2 tahun gitu ya. Terus buat lagi sampai 100 tahun ya. Biasanya bangunan air kalau bentuk ya bentuk itu 100 tahun, tapi kalau bendungan kita pakai 1000 tahun gitu ya. Jadi di sini kalian buat sampai 100 tahun saja dulu. Jadi 5 tahun. Nah, ini ada berapa? Ada 6 ya. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25, 50 dan 100. Kalau sudah di sini muncul nih folder time series data, kita breakdown di sini ya. Muncul precipitation gauge, kita breakdown lagi, dan di sini sudah muncul ya untuk time series dari kala 2 tahun sampai 100 tahun. Nah sekarang kita akan isi data hujannya. Pertama, dulu yang 2 tahun di sini. Yang 2 tahun ya. Nah untuk yang 2 tahun di sini pastikan data source-nya itu kita gunakan manual entry
unitnya incremental millimeter, dan time intervalnya itu kita ganti ya. Karena kita kan akan input data ujian jam kan. Jadi time intervalnya ganti dari 15 menit menjadi 1 jam. Semuanya ganti dulu ya, kalau ulang sampai 100 tahun. Oke, nah sekarang kita akan isi untuk yang kalau ulang 2 tahun. Di sini kalian bisa breakdown ya, ujian TR 2 tahun. Nanti muncul di sini tanggal. Dan pastikan, ini kan kita masih salah ya tanggalnya, karena kita di waktu simulasi tadi 1 Januari 2026 ya. Jadi kita samakan 1 Januari 2026. Nah, namun yang berbeda di sini untuk time series karena kita menggunakan ujian 6 jam ya, di ABM-nya nanti 6 jam. Di sini end date-nya sama tanggal 1 Januari. Sudah? Start time-nya di 0. Nah, end time-nya kalian ganti jadi 0600. Sudah? Oh, sudah ganti semuanya sampai yang 100 tahun. Iya. Hati-hati ya, yang di sini mah bukan sampai tanggal 3 ya. Tapi dia 1 Januari. Ya, startnya 1, M-nya 1 juga. Jadi yang time series ini hanya 6 jam. Jadi otomatis nanti di tabelnya itu hanya ada 6 baris di jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3 sampai jam ke-6 di tabelnya.
sudah, silakan buka Excel. Kalian geser ke distribusi PSA 007 ya. Di sini sudah disiapkan oleh kakak kalian ini Excelnya Januar dan Lesti untuk PBA ya. Jadi kita akan pakai data ini. Nah, jadi di sini untuk distribusi ujian itu kita mengacu menggunakan metode PSA 007 dari SN 2415/2026 ya. Data ujiannya ini kita akan menggunakan distribusi ujian GFIMAX. Kalau ulang 2 tahun itu 142, 5 tahun 175, 10 tahun 198, sampai 100 tahunnya 283 mm ya. Kita akan distribusikan, kita akan transformasikan ujian rencana menjadi ujian jam jaman ya. Nah, di sini sudah ada Excelnya, sudah dikonversi dari ujian rencana. Cuma kalian pastikan di sini di ujian kumulatifnya ini sudah sesuai dengan ini. Nah, di sini yang ujian kumulatifnya periode ulang 2 tahun sudah 142,808 ya. Ini sudah saya urus tadi. Terus yang 5 tahun 175, yang 10 tahun 198 dan seterusnya. Nah, sekarang kalian input yang ini yang hetegraf PSA 007 durasi 6 jam. Kalian ambil yang di kolom reduksi temporal 6 jam. Saya tandain warna kuningnya di sini. Ini sudah diabaikan, jadi urutan puncaknya satunya ada di belakang. Sudah diabaikan dan sudah direduksi 0,8 untuk 6 jam. Jadi ini kita copy di 2 tahun kita input. Nah, cara inputnya di sini yang 2 tahun kita pilih dulu ke tabelnya, di sini kita pilih kanan lalu kita pilih paste ya. Ini beda ya dengan yang ada di PPT ini yang kita tahapannya. Ya. Kalau ada yang pertama boleh di-share. Sudah diinput di sini. Yang PPT ini masih yang lama ya, tutorialnya. Bagian yang ini input ujian. Kalau sudah kalian klik save dan kalian klik grafik, otomatis di sini sudah terbentuk grafik dari distribusi ujian jam-jamannya ya. Sudah seperti ini. Sudah berhasil input ujian ini. Kalau sudah, silakan input sampai periode ulang 100 tahunnya. Sama, sudah kita kompil lagi yang ini. Iya. Nah, ini saya pas nge-paste itu nggak full semuanya. Oh, nggak full semuanya. Iya. Caranya gini, ini klik yang dijerit dulu. Klik kanan, paste. Coba, bisa. Copy semuanya. Kan di blok dulu ya kopinya kan. Oh, dari 01 ya Pak, jam 1. Iya, dari yang ke sana. Oh, udah Pak. Kan kalau yang jam ke 0 nggak bisa diisi. Ya. Kalau aku di save hilang berapa ya Pak? Berapa sih? Save hilang terus Pak berarti. Ini enggak sih bisa. Coba lagi. Ini yang 5 tahun, yang berapa? 10 tahun. Ini kan? Ini kita copy gitu ya. Terus klik yang jam ke 1, klik kanan, paste gitu. Terus klik save. Masih hilang kan? Masih hilang. Kalau masih hilang, di Excel kalian pakai koma atau apa? Jadi di Excelnya Basic Pak. benar. Coba
coba di option, cara ceknya di option terus ke apa ya, advance kalau nggak salah. Nah di sini nih di advance terus di sistem separatornya desimal separatornya titik ya, kausan separatornya koma. Benar nggak? Pasti kan? Terus ini kan kita copy, kayaknya nggak bisa kontrol V juga, tapi bisa. Hilang. Kalau hilang coba ketik manualnya satu-satu. Salah jadi. Kenapa ya? Bisa di copy? Itu bisa itu. Oh, pos dulu HKM-nya. Error. Masa bisa? Lagi HKM-nya. Mungkin masih baru ya, jadi perlu adaptasi. Betul Pak. Kayak gitu. Kenapa nggak jawab? Jepang sedang menguasai dunia. Koma ya kayaknya ya? Iya, koma. Extra kemarin. Hah? Aman aman. Oh, coba ke regional setting. Ke setting. Ke regional setting kayaknya belum bisa. Di kontrol panel. Apa yang harus direstart? Oh, Kayaknya mesti restart. iya, baru di setting.
input time series. Kalau sudah, sekarang kita buat komponen baru ke komponen, lalu meteorologic model manager. Ke komponen meteorologic model manager. Nah di sini sama, kita buat berapa? Tadi ada 6 ya. Kemudian model 2 tahun. Sama. Silakan dibuat dulu. Oh, ini. Sudah dibuat metodologinya. Nah kalau sudah, di sini muncul yang hujan 2 tahun sampai 100 tahun. Coba kita klik yang 2 tahun. Nah ini sama yang harus disetting unit sistemnya matrix ya. Terus request misinya kalian ganti dari about compute menjadi set to default ya. Sudah? Untuk yang basimnya ini pastikan untuk yang XCS dan Schneider di-yes-kan. Untuk basimnya yes. Ini sama semuanya ya. Kalian dari basimnya apa? Ya. Dari awal.
optionnya di yes model juga. lagi di Terus, ini kita klik yes dulu. semua Uang ya. Oke, kalau sudah, kalau kalian breakdown lagi, itu ada yang namanya specified paragraph di masing-masing periode ulang hujan. Nah, di sini muncul nih, ada subbasin 1, subbasin 2, dan subbasin 3. Ini kalian input sesuai dengan hujan periode ulangnya ya. Misalnya di sini yang kalau ulang 2 tahun, di gasnya berarti kalian isi dengan hujan TR 2 tahun. semua sebasi berarti Ya, semua diisi. sesuai tahunnya Ya, sesuai tahunnya ya. 10 tahun berarti yang 10 tahun. Udah beres? Udah berhasil input hujan meteorologinya. Kalau sudah, ini kita kasih dulu. Udah, tinggal kita running. Cara untuk runningnya, pertama kalian ke compute di sini. Nah, compute. Lalu buat compute baru, create compute di sini. Lalu klik simulation run. Sudah simulation run? Nah, di sini muncul nih namanya. Nah, di sini kita harus buat banyak simulation run-nya. Di sini kita menggunakan dua metode, ada SCS Snyder dan juga ada 6 periode ulang. Jadi 2 dikali 6 kita buat 12 compute ya. Caranya berarti di sini kita buat dulu misalnya dari Snyder 2 tahun ya. Terus kita klik next. Di sini kalau Snyder gunakan basinnya yang Snyder. Karena ada dua pilihan, ada SCS dan Snyder ya. Sudah dipilih Snyder? Udah. Klik next lagi. Karena di sini kita 2 tahun, pilih hujan 2 tahun ya. Terus klik next lagi. Kontrolnya sama semua ya. Kita klik finish. Terus buat lagi compute, recompute lagi simulation run Snyder 5 tahun ya. Snyder ini 5 tahun. Next, compute lagi, buat lagi Snyder. Ada 12 kali ya.
tinggal buat yang SCS ya. SCS 2 tahun. Berarti kita pilih basic modulnya SCS. Terus kalau kalian lihat di compute, lalu klik yang multiple compute, ini harusnya udah ada semua nih, coba dicek dulu. Iya. Harusnya ada 12 ya, 1, 2, 3, 4, 12. Lihatnya di klik compute, terus multiple compute di bawah. Jadi kita akan ngerangin semua langsung. Kalian ada nggak? Coba dicek dulu. Sebelum kiranya bisa nggak sih? Sudah? Sudah 12? Sudah, Pak. Kalau sudah, diklik select all, lalu klik compute. Udah berhasil? Ada yang stuck nggak akan? Kalau ada yang stuck berarti masih ada yang error. Kalau saya udah hilang langsung, udah berhasil. Hah? Ada yang stuck? Saya apa bukan Ada yang stuck? Mana juga? Ada di sini buat kita Nah ini stuck berarti ada yang stuck. Si anjing. Lihat input transform yang ini. Klik basikin dulu. Udah bisa? Nah, apa sekarang? Tuh masih ada yang ngomong-ngomong yang di lagi nih, ada yang udah ada masih Namanya? Tak tahu. Yang paling besar. Minggu depan sudah siap, kita langsung input ke Hekras buat nge-set design, lalu kita input edit dan video yang kayak sampai lebih banyak. Gimana? Sudah bisa? Udah di close. Bagian ngerekam nih. Gimana? Masih, terkeluarin. Tinggalan. Tapi gimana?
Karena beda